Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar? Pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang materi teks prosedur. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai untuk hari ini, siswa dapat memahami teks prosedur. Siswa dapat memahami tahapan-tahapan teks prosedur. Dan yang terakhir, siswa dapat membuat contoh teks prosedur. Nah, anak-anak, kalian tahu apa itu teks prosedur? Pernah melakukan sesuatu yang memerlukan prosedur? Ya. Ibu yakin kalian pernah melakukan sesuatu yang ada prosedurnya. Jadi, apa itu prosedur? Prosedur adalah langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mencapai suatu tujuan yang kita inginkan dengan benar, tepat, yang tentunya juga akurat. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk membantu seseorang memahami atau melakukan dan membuat sesuatu itu dengan baik. Kalaupun kita sudah memahami teks prosedur tersebut, tentunya kesalahan dapat kita minimalisir. Untuk membuat sebuah teks prosedur, kita harus tahu langkah-langkahnya. Yang pertama itu apa? Harus mengetahui ciri-ciri bahasa yang digunakan dalam teks prosedur. Ciri-ciri bahasa teks prosedur itu diantaranya 1. Harus mengetahui langkah-langkah atau paragraf yang digunakan. Yang kedua, menggunakan kalimat saran atau larangan. Yang ketiga, harus bersifat objektif. Dan yang keempat, informasinya harus secara sistematis, urut, dan detail. Yang kelima, menggunakan kalimat imperatif. Dan yang keenam, ditulis dengan urutan yang bilangan atau angka yang menunjukkan urutan atau langkah-langkah prosedur tersebut. Selanjutnya, struktur teks yang digunakan dalam teks prosedur adalah 1. Tujuan, yang kedua alat dan bahan, yang ketiga langkah-langkah, yang keempat kesimpulan. Tujuan itu apa? Tujuan adalah sesuatu yang akan kita capai ketika melakukan kegiatan tersebut. Yang kedua alat dan bahan. Alat dan bahan adalah alat yang dipakai dan bahan yang digunakan ketika kita melakukan sesuatu. Yang ketiga adalah langkah-langkah. Langkah-langkah adalah cara kerja prosedur tersebut sehingga mencapai hasil yang sempurna. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan adalah hal yang dapat kita harapkan dalam prosedur tersebut. Pada pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang prosedur pencangkokan tanaman. Adapun tujuan pencangkokan tanaman tersebut adalah supaya mendapatkan keturunan yang lebih baik dari induknya, sehingga tumbuhan tersebut akan menghasilkan buah yang tentunya lebih berkualitas. Perhatikan gambar di samping. Bahan atau alat yang digunakan: 1. Pisau, yang kedua plastik, dan yang ketiga rafia. Bahan yang dipakai: 1. Tanaman yang akan dicangkok, dan yang kedua adalah media tanam yang tentunya adalah bisa berupa tanah ataupun lumut. Perhatikan lagi gambar di samping. Di situ ada tanaman yang akan dicangkok. Kemudian bagaimana cara-cara pencangkokan itu berjalan dengan sempurna. Bagaimana caranya? Yang pertama, carilah dahan yang ukurannya tidak terlalu besar ataupun kecil, dalam arti yang sedang-sedang saja. Yang kedua, ukurlah jarak kulit yang akan dipotong paling sedikit lebih kurang dari 10 cm. Ketiga, kupaslah kulit batang tersebut yang akan dicangkok dengan panjang kurang lebih 5 cm. Yang keempat, keriklah kambium atau
lendir yang ada di dalam batang tersebut sampai kering, kemudian diamkan beberapa menit. Setelah itu, yang kelima, tutuplah hasil cangkokan tersebut dengan tanah, kemudian dilapisi dengan plastik. Setelah itu, ikat ujungnya. Dari kelima cara tersebut dilakukan, lihat dan teliti cangkokan Anda paling cepat 1 minggu. Kemudian lihatlah, apabila cangkokan tersebut kering, maka siramlah cangkokan tersebut dengan cara membuka ujung talinya. Setelah 2 atau 3 minggu akan tumbuh tunas baru dan akan keluar akar-akarnya. Setelah itu potonglah cangkokan tersebut dan tanam di tempat yang subur. Demikianlah tadi prosedur mencangkok tanaman dengan cara yang mudah dan semua dapat kita lakukan apabila kita memperhatikan langkah-langkahnya. Jadi kesimpulan pembelajaran teks prosedur ini, kita dapat melakukan hal tersebut dengan cara memahami atau melaksanakan sesuai dengan tahapan dan langkah-langkahnya. Nah, itulah anak-anak. Kita akan bertemu lagi pada kesempatan yang akan datang dengan tema yang berbeda, yaitu membedakan teks prosedur dengan teks yang lainnya. Dan Ibu akhiri pada pertemuan kali ini dengan mengucap wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.